Sya'bul Iman. Alhamdulillah wa ala sayyidina rasul wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat dicintai juga segenap umat Islam dimanapun berada, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, dan kita semua semoga dihujani oleh Allah dengan hujan sayangnya, dengan hujan barakahnya, segala dihidayahi oleh Allah, ditaufiki oleh Allah kepada hal yang dicintai, yang diridhai, dan segala dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, semua aib kita semua ditutupi oleh Allah, dan segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh barakah ini, di hari Jumat yang agung, di saat ijabah, Allah mengumpulkan kita dalam majelis yang insya Allah Allah cintai, insya Allah Allah ridhai, insya Allah Allah hujani dengan warna-warni anugerahnya. Semoga kita mendapatkan segala yang Allah hujankan dari segala kebaikannya kepada ahli majelis ilmunya, kepada ahli majelis zikir kepadanya. Lalu di akhir pertemuan kita, Abuya mewasiatkan khususnya kepada diri Abuya, umumnya kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang pertama agar hati-hati, teliti di dalam memilih guru. Satu, ya, artinya carilah ulama-ulama Allah, carilah ulama-ulama yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, ya, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang banyak muncul haluan-haluan yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, seperti haluan-haluan Wahabi dan haluan-haluan Syiah diantaranya. Diantaranya ada yang memusyrik-musyrikan ziarah kubur, tawassul, membid'ah-bid'ahkan maulid, membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan yang suka dilaksanakan oleh umumnya umat Islam di muka bumi ini, ya. Nah ini, dan juga diantaranya kalau kelompok Syiah adalah yang membenci sahabat Nabi, ya, membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, membenci Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, membenci istri Nabi sendiri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga kalau salawat melarang menambah dari wa ala ali, menambah wasohbihi umpamanya, itu dilarang. Hanya sampai wa ala ali, itu tanda Syiah. Dan diantaranya di dalam fikihnya ada yang nyeleneh, kan? Apa nyelenehnya?
Satu, Syiah itu tidak bermadhab kepada madhab yang 4, kan? Mengaku bermadhab kepada madhab Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, padahal juga tidak. Ingat. Dan di dalam fikih selain daripada madhab yang 4 itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam kesahan mata rantainya, sanadnya, ya, selain madhab yang 4. Maka dalam urusan fikih, dalam urusan menentukan halal haram, gitu kan, kita harus merujuk kepada salah satu madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau selain dalam urusan fiqhiyah seperti nasihat, kan tidak dikhawatirkan. Kita mengambil dari kalam-kalam sahabat, kalam-kalam tabi'in, kalam-kalam tabi'in, kan? Tapi kalau urusan fikih harus melalui jalur salah satu yang 4. Alasannya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahannya di dalam mata rantainya, ya, di dalam mata rantainya. Tuh. Nah, ini salah satu tanda ahli sunnah wal jamaah itu dalam urusan fikih mengikuti madhab. Wahabi itu tidak bermadhab, dan Syiah tidak bermadhab kepada madhab yang 4, ya. Pahami? Hanya kalau kelompok Wahabi di Saudi khususnya, dan juga di wilayah-wilayah negara lain pada umumnya, kalau diseret dalam urusan fiqhiyah di mana mereka harus ijtihad dan mereka tidak mampu ijtihad, maka mereka akan, kan, ngedompleng, gitu kan, kepada madhab Imam Ahmad Hambali. Padahal sesungguhnya tidak bermadhab. Itu hanya untuk penyelamatan saja, karena mereka tidak mampu juga ijtihad, kan? Ketika diseret oleh para ulama, didesak, maka akan lari ngedompleng kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Lalu di dalam urusan akidah, tandanya ahlu sunnah wal jamaah itu yang sama, kan, buah keyakinannya sama dengan apa yang dicetuskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, itulah yang disepakati oleh semua ulama, semua umat Islam. Itulah akidahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW dan para sahabatnya, para tabi'in. Itulah akidahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Namun jangan heran, Wahabi itu mereka tidak mau disebut Wahabi. Mereka tetap mengaku saya ahli sunnah, dan itu gaya mereka, ya. Dan mereka mengaku salafi. Salafi itu, dan harusnya yang disebut salafi itu mengikuti torikohnya, manhajnya, pemikirannya, amaliyahnya, akhlaknya, kan? 1, para sahabat, 2, para tabi'in, 3, para tabi'in. Itu artinya salafi.
Karena yang disebut salaf adalah itulah para sahabat, tabi'in dan tabi'in, itulah yang disebut salaf. Salafi adalah kata nisbat, dan nisbat kepada para sahabat, nisbat kepada para tabi'in dan para tabi'in. Nah, kalau dicocokkan pemikirannya dengan sahabat, tabi'in dan tabi'in malah masa para sahabat saja ahli tawasul, tabi'in ahli tawasul, ahli zarah kubur, tabi'in begitu, kok ini malah musyrik? Itu kan? Nah, jadi salafinya itu bohong. Kan kita suka menyebut ada salafiyah kan, salafi pesantren salafi. Kalau kita memang benar-benar ngikuti, ya kan? Kalau mereka ngaku salafi, namun kan justru berbenturan. Pahami? Satu tetap mengaku ahli sunnah wal jamaah, kedua mengaku salafi padahal jauh panggang daripada api. Dan nah, lalu kalau dalam urusan akhlak, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa dari segala kotoran-kotorannya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki rujukan kepada para imam-imam besar. Siapa imam-imam besar? Di antaranya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra ali, ya, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Ahmad Al-Kabir Ar-Rifa'i, dan Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, Imam Habib Al-Ajami, itu kan? Dan banyak lagi, ya, banyak lagi. Nah, Imam Hasan Al-Basri, Imam Ma'ruf Al-Karhi, itu kan? Imam Abu Bakar Asy-Syibli, Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Sari As-Saqati, dan yang lainnya. Nah, ini imam-imam besar, ya, panutan di dalam masalah tazkiyatun nafs, atau istilah kita tasawuf istilah kita. Itulah tanda Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi sekarang harus hati-hati dalam mencari guru, hati-hati dalam mendatangkan ulama, dalam mendatangkan penceramah. Oh, harus hati-hati, jangan melihat ini sohor, jangan melihat ini Quran hadisnya hebat, gitu kan. Tapi harus bertanya dulu kalau mau ngundang sama ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengetahui, gitu kan, tentang hal-hal seperti itu. Ini kira-kira ustadz ini, gitu kan, sama gak dan Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Nah begitu, kan. Nah, sekarang banyak karena yang masuk di YouTube, yang suka dakwah di TV, di radio, tapi udah keluar dari haluan Ahlussunnah wal Jamaah, kan. Mumpung kita masih bersih, ya, pengaruhnya masih sedikit lah untuk Sumedang dan Jawa Barat, ya, kita bentengi. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah harus ada yang bicara, kan, kepada umat, mengajarkan haluan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebetulnya yang bagaimana dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak. Mudah-mudahan kalimat ini, ya, menjadi pegangan bagi kita semua demi mencapai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di akhirat kelak, ya. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.